Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan masih tetap setia belajar bareng bersama Pingli. Oke, semoga konten yang Pingli berikan, Pingli sajikan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mentraktir kopi Pingli ya. Walah, kopinya enak banget. Makasih. Nah, buat teman-teman yang pengen traktir kopi Pingli, silahkan untuk lihat kolom di link di kolom deskripsi ya, langsung traktir aja. Nah, nanti setelah itu kirim bukti, nanti Pingli berikan soal-soal untuk menghadapi tes BUMN ya. Langsung Pingli share. Oke? Saya tunggu kopinya. Nah, di video kali ini ya, Pingli mau bahas tentang tes logaritma untuk BUMN. Nah, tes logaritma jarang dibahas oleh para konten kreator yang lain ya. Kayaknya baru Pingli kayaknya. Kayaknya loh ya, ini kayaknya loh. Nah, di sini tes logaritma. Tes logaritma di situ nanti insya Allah ada ya, entah 2 atau 3 soal. Yang jelas logaritmanya itu nanti logaritma dasar ya. Dasarnya saja. Nanti masuknya itu di matematika dasar. Oke? Nah, sebelum Pingli bahas, teman-teman harus bisa memahami tentang sifat-sifat logaritma terlebih dahulu. Nah, ada beberapa sifat di situ teman-teman harus hafal. Nah, ini udah saya tulis ya. Sudah saya sajikan di sini, tinggal di screenshot, nanti dihafalkan. Nah, menghafalkannya pagi-pagi sebelum subuhan atau sesudah subuhan ya, waktu pikiran masih kosong. Nanti pasti nyantol nanti. Oke? Nah, terus setelah sifat-sifat logaritma hafal, nah di sini teman-teman harus bisa memahami apa yang dinamakan dengan arti logaritma. Arti logaritma. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah bentuk pangkat jadi bentuk logaritma. Nah, misalkan pangkatnya itu A pangkat X sama dengan Y. Nah, ini adalah bentuk eksponen atau bentuk pangkat. Kita ubah jadi bentuk logaritma. Bentuk logaritma yang bagaimana? A itu adalah bilangan pokok. A log Y sama dengan X. Nah, ini adalah bentuk logaritmanya. Hati-hati ya. Nah, silakan diamati. Begitu pula sebaliknya. Nanti ada bentuk logaritma, kita disuruh untuk mengubah jadi bentuk pangkat. Nah, berarti kita tarik aja ke atas. Jadi, bolak-balik bisa ya. Itu namanya arti logaritma. Oke, nanti dipahami bentuk ini. Ya, soalnya itu pasti keluar nanti. Oke, next. Langsung aja. Soal nomor 1. Jika Y log Z sama dengan X, maka berarti kita disuruh untuk mengubah jadi bentuk pangkat. Jadi ubah jadi bentuk pangkat. Jadi pangkat. Nah, oke. Saya tulis ya. Y log Z sama dengan X. Nah, ini nanti atau saya beri warna yang berbeda. X itu jadi pangkat. Nah, jadi bilangan pangkat. Terus Y itu tetap jadi basis. Basis itu bilangan pokok ya, yang A tadi loh. Terus Z ini merupakan hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau saya tuliskan, berarti kita tulis dulu basisnya ya. Y pangkat Z sama dengan hasil kok Y pangkat Z sih? Ya Allah. Y pangkat X ya Allah sama dengan Z. Nah, ini adalah hasilnya. Y pangkat X sama dengan Z. Kita lihat, oh, ternyata di situ optionnya typo ya. Ini sebenarnya Y pangkat X. Ini pangkat ini sebenarnya. Typo ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Sorry ya, saya sedikit batuk.
Soalnya belum ngopi soalnya. Oke, next nomor 2. Tapi sebelum lanjut nomor 2, kita iklan dulu ya. Nah, setelah teman-teman mengklik link pejuangpendidik.com yang ada di kolom deskripsi Kak Pingli ya, nanti akan muncul beranda seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kok beranda sih? Akan muncul tampilan seperti ini ya. Teman-teman lihat yang BUMN ya, ada 2 pilihan. Di situ ada paket mandiri Kurvalo BUMN ya. Ini bukan bimbel berarti. Terus yang satunya itu berupa bimbel untuk BUMN ya. Harganya selisih beda tipis toh, cuma selisih 500 saja ya. Pilih yang mana? Bebas, terserah teman-teman ya. Nanti untuk paketnya bisa dilihat sendiri di situ, diklik. Misalkan saya klik ini ya. Yang pertama. Nah, setelah diklik, teman-teman bisa cek, boleh lihat ya di sini ada apa aja di situ. Terus langsung beli paketnya, ya. Langsung beli aja. Nggak usah eman-eman. Gaspol Remblong, mumpung belum terlambat. Oke, semoga bermanfaat ya. Saya tunggu. Nah, oke, next nomor 2 ya. 3 log 9 sama dengan, nah di sini kita ubah dulu. 9-nya kita ubah jadinya 3 log 3 pangkat 2. Nah, kalau di sini bilangan pokok dengan numerusnya di sini sudah sama, ini kan sama kan? Sama. Berarti hasilnya adalah 2. Ini merupakan hasil. Ya udah, jawabannya adalah B. Gampang banget kan? Oke. Next. Bentuk logaritma dari 3 pangkat 5 sama dengan 243. Nah, kita disuruh untuk mengubah jadi bentuk logaritma. Ya, kita menggunakan arti logaritma. Nah, arti logaritma tadi bagaimana? Kita tulis dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah 3. Berarti 3 log berapa di situ? 243 sama dengan 5. Oke. Jawabannya mana nih? C ya? Oke, C. Yuk, next nomor 4. 5 log 125 sama dengan, nah ini sama. Berarti kita disuruh untuk menentukan hasilnya. 125 harus kita ubah. Ubah jadi bentuk pangkat. Berarti 5 log berapa di situ 125? 5 pangkat 3. Ya. Karena di sini bilangan pokok dengan numerusnya udah sama, berarti hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah D. Nah, oke. Misalkan teman-teman masih bingung. Kok bisa 3 itu bagaimana? Nah, kita ubah. Kita menggunakan sifat tadi loh. Yang mana tadi? Sifat yang tadi loh. Coba saya lihat. Mana sini? Nah, sifat nomor berapa ini? Nah, sifat nomor 3. Nah, kita nanti menggunakan sifat nomor 3 ya. B log X pangkat P sama dengan P kali B log X. Jadi seperti itu. Nah, ya berarti kita ubah jadi di depannya berarti 3 kali 5 log 5. Dengan menggunakan sifat 5 log 5 itu adalah 1. Jadi 3 kali 1, 3. Nah, asal usulnya seperti itu ya teman-teman. Yuk next, lanjut aja. Yuk, nomor 5. Log 1 juta. Nah, di sini kok nggak ada bilangan pokoknya. Tentunya ada lah ya. Tentunya teman-teman sudah paham lah. Jika suatu logaritma tidak mempunyai bilangan pokok, itu berarti kita anggap 10. Berarti 10 log 10 pangkat berapa ini 1 juta? Tinggal kita hitung nolnya, ada 6. Berarti 10 pangkat 6. Dengan konsep yang sama seperti nomor 4. Nah, langsung kita lihat aja. Jawabannya adalah 6. Oke, E. Wow, gampang banget. Next, nomor 6. Jadi yang keluar soal-soal dasar ya ini ya nanti ya. Jika 3 log 27 sama dengan A, maka B log A, ini bukan blok ya, tapi B log A. Wah, ini banyak typonya ya. Wah, ya. B log A sama dengan 1. Maka nilai B yang tepat adalah, kita olah dulu. Yang 3 log 27 sama dengan A. Jadi 27 saya ubah. 27 saya ubah jadi 3 pangkat 3. Nah, ketemu kan? Seperti konsep nomor 5 tadi juga sama ya. 3 log 3 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 3 kan?
Jadi 3 sama dengan A. Kita sudah menemukan nilai A. Nah, setelah menemukan nilai A, kita baru pakai persamaan yang kedua. B log A sama dengan 1. A-nya kita ganti dengan 3. Berarti B log 3 sama dengan 1. Dengan menggunakan konsep arti logaritma, berarti B pangkat 1 sama dengan B pangkat 1 ini ya, sama dengan 3. Nah, kita sudah punya nilai B. Ya udah itu jawabannya. Jawabannya C. Oh iya, tak kira yang ditanyakan itu A kali B ya. Ternyata yang ditanyakan adalah B. Oke, gampang banget kan? Next, yuk. Wah, ini pengerjaan cepet banget ya. Kalau kita sudah bisa memahami sifat-sifatnya. Nah, nanti teman-teman harus pahami sifat-sifatnya. Biar nanti mengerjakannya itu seperti Pingli ya. Atau bahkan lebih cepat dari Pingli. Amin ya Allah. Yuk, nomor 7, 2 log 16. Sama lagi di sini, 2 log 16. Berarti 3 sih. 2 log 16 ya. Biasanya, nah ini 16 itu biasanya diubah jadi 4 pangkat 2. Ayo, ngaku. Siapa yang seperti ini? Pasti seperti ini. Yang menjawab 4 pangkat 2 silahkan nanti komen di kolom komentar ya. Ngaku, latihan jujur. Padahal ini salah. Bukan seperti itu ya. Nah, yang benar bagaimana? Kita ubah jadi bentuk paling dasar. Kalau bisa sesuai dengan bilangan pokok. Kalau bilangan pokoknya 2, berarti jawabnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat sekian gitu loh. Ya, 16 itu berarti 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 4. Oke. Nah, kalau bilangan pokoknya itu 4, baru misalkan 4 log 16. Karena di sini bilangan pokoknya 4, berarti kita ubah jadi 4. Sorry. Ih, liru ini. Nah, 4 log 4 pangkat 2. Nah, ini baru benar. Ya. Jadi, bisa memahami ya. Penggunaan 2 pangkat 4 dengan 4 pangkat 2 ya. Yang penting sesuai dengan bilangan pokoknya. Oke, next. Nomor 8. 2 log 2 ditambah 2 log 4. Oke, 2 log 2 di sini sudah jelas 1 ya. Dengan menggunakan sifat logaritma yang sudah di awal tadi. Sudah teman-teman hafalkan. Terus ditambah 2 log 4. 4 itu kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ditambah 2 log 2 pangkat 2. Ini jawabannya berarti 2 ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jawabannya E lagi. Next, nomor 9. Nah, di sini 5 log 625 dibagi 125. Ini kelihatannya aja susah ya. Tidak perlu menggunakan sifat logaritma, nanti dihitung satu-satu. Jika ada pembagian berubah jadi pengurangan, tidak seperti itu ya. Kalau di sini bisa dibagi, kalau dapat dibagi, bagi saja dulu. Berarti 5 log berapa? 625 dibagi 125 itu adalah 5. Ya udah ketemu. 5 log 5 sama dengan 1. Jawabannya B. Wow, gampang banget. Next. Nomor terakhir, 4 log 1 sama dengan berapa? Oke, 0 ya, jelas ya. Jawabannya D. Semua bilangan pokok, semua numerus, ya, semua bilangan pokok bebas, ya. Jika numerusnya 1, itu pasti jawabannya 0. Misalkan 5 log 1 sama dengan pasti 0. Ya. Semua bilangan pokok bebas ya. Yang penting numerusnya 1. Jika numerusnya 1, itu hasilnya sudah pasti 0. Gitu ya. Ya. Yang penting bilangan pokoknya tidak tidak 0 ya. Tidak 0 dan tidak 1. Maksudnya kayak gitu. Oke. Demikian pembahasan dari Pingli ya. Mulai dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 tentang tes logaritma. Entah nanti yang keluar cuma 1 atau 2 soal saja. Yang penting teman-teman dapat memahami apa yang Pingli berikan. Oke? Jika teman-teman masih kesusahan ya, silakan untuk komen di kolom komentar.
silakan tanyakan ya. Barangkali Pingli bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa biar nanti teman-teman yang menjawabnya. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen soal-soal untuk tes BUMN, silakan traktir Kopi Pingli ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, saya tunggu. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.